teman-teman penikmat cerita-cerita horor di channel Spesial Horor. Jumpa lagi bersama Mimin. Kali ini Mimin akan membawakan sebuah cerita horor dari akun Twitter @hanyademit yang berjudul Para Penghuni Rumah. Buat kalian yang penasaran dengan isi ceritanya, langsung saja selamat menyimak kalau kalian masih berani. Para penghuni rumah. Ketika kamu hidup dan dikelilingi oleh sesuatu yang tidak terlihat di tempat tinggalmu. Ini lebih ke curhat dan alasan kenapa aku suka dengan hal yang horor. Karena selama aku hidup, aku dikelilingi oleh sesuatu yang tidak kasat mata, terutama yang ada di dalam rumah. Karena mungkin rumahku tidak seperti rumah kalian yang tenang tanpa ada kejadian yang menyeramkan. Aku tinggal di sebuah kota kecil di Bandung Selatan. Nama IG pun ada nama tempat tinggalku di sana. Aku tinggal di sebuah rumah yang diberikan oleh kakek, dan hingga hari pun aku masih sering pulang ke sana setelah aku menikah dan ke rumah baru. Awalnya, aku yang diam lama di sana, merasa cuek dengan segala yang aneh yang terjadi di dalam rumahku. Meskipun pada akhirnya aku baru mengetahui ternyata rumah tempat tinggalku semenyeramkan itu bagi orang lain. Apabila kalian adalah orang yang sensitif dan main ke rumah, kalian pasti akan merasakan hawa yang aneh di dalam rumah. Bukan rumahku saja, rumah saudara di depan, rumah kakak di sebelah, bahkan rumah kosong di belakang semua mempunyai hawa yang sama. Aku pertama kali sadar karena setiap kali ada teman yang menginap ke rumah, almarhum ibu selalu berkata, kalau dengar sesuatu pas tengah malam atau melihat sesuatu, abaikan saja ya. Itu adalah perkataan yang rutin ibu katakan ketika ada tamu yang menginap di rumah. Mau itu temanku, teman kakakku, bahkan istriku ketika pertama kali menginap di rumah setelah menikah. Dan itu bukan satu atau dua kali, tapi sering dengan ucapan yang sama. Ada yang nurut, ada juga yang tidak percaya dengan ucapan ibu. Hingga suatu kejadian terjadi. Temanku yang menginap ingin ke kamar mandi yang letaknya ada di luar rumah. Rumah-rumah di kampung pada umumnya memang seperti itu. Kamar mandi dan WC memang di luar dan tidak di dalam rumah. Karena di Sunda sendiri ada filosofinya. Namun, karena hanya 5 langkah dari rumah, dia memberanikan diri. Dia membuka pintu dapur dan pipis di kamar mandi. Ketika kembali, dia kaget karena ada kakakku di dapur yang sedang berdiri membelakanginya menghadap lemari perabotan di dekat tangga. Dia hanya diam dan tidak melakukan apa-apa di sana. Dia hanya menutup pintu, menguncinya, lalu melewatinya tanpa ada prasangka apapun. Seketika, dia naik lagi ke kamarku yang ada di lantai atas dan membangunkanku dan bertanya, kenapa ada kakakku yang berdiri di dapur? Sontak aku kaget. Mana mungkin kakakku di dapur tengah malam? Aku langsung bangun dan langsung membuka tirai kamar kakakku, dan di sana dia lagi tertidur lelap. Seketika aku penasaran dan turun ke dapur bersama temanku yang mulai ketakutan pada saat itu. Dapur benar-benar kosong, tidak ada siapapun di sana. Temanku sampai bingung soalnya dia benar-benar melihat kakakku berdiri menghadap lemari perabotan di sebelah tangga. Baju, rambut, celana, semuanya persis sama dengan yang dia lihat di kamar.
Bukan hanya itu saja, terkadang setiap ada seseorang yang menginap di luar dari keluargaku di dapur, seringkali ada suara-suara orang yang sedang memasak. Seperti ada suara dari penggorengan yang saling beradu di bawah sana. Dan suara di dapur selalu terdengar ketika ada orang baru yang menginap di rumah. Apalagi kamarku tepat di atas dapur. Jadi aku dengan jelas bisa mendengarkan suara itu dari kamar. Beberapa kali dicek dan beberapa kali pula melihat dapur yang kosong. Hingga akhirnya aku hanya cuek ketika mendengar hal itu lagi di bawah sana. Dan aku anggap itu adalah ulah tikus yang sedang bermain di dapur. Kejadian berikutnya adalah sering ada penampakan kuntilanak di sumur kamar mandi luar. Kamar mandi luar di rumahku terdiri dari sumur yang terbuka. Karena ketika kita ingin mandi atau pipis, mau tidak mau kita harus menimba air di sumur yang ada di sana. Katanya di sana seringkali ada penampakan ketika ada seseorang yang melintas melewati rumah. Mereka seringkali melihat kuntilanak yang duduk di sumur dengan kedua kakinya yang masuk ke dalam sumur. Dia hanya diam dan memandang orang itu dengan wajahnya yang tertutup rambut panjang yang lebat. Seketika, hal itu tentu saja membuat siapapun akan lari dan tidak mau melintas lagi melewati gang rumah karena takut dimunculin oleh kuntilanak yang ada di sumur. Dan itu tidak terjadi satu kali atau dua kali saja, namun seringkali terjadi. Banyak orang yang sampai harus memutar dan tidak mau melewati gang rumahku lagi ketika melihat kuntilanak itu. Namun seumur-umur aku tinggal di sana, belum pernah sekalipun aku melihat kuntilanak itu. Mau aku ke kamar mandi jam 2 malam atau menjelang subuh, tidak pernah sekalipun ada kuntilanak di sana. Bahkan beberapa kali harus tidur di halaman dekat kamar mandi ketika menjaga motor Vespa yang tidak bisa dimasukkan ke dalam rumah. Tapi tetap saja tidak ada apapun di sana. Begitu pula dengan WC yang letaknya berbeda dengan kamar mandi. WC ini adalah aliran selokan yang dibuat WC sebanyak 2 buah di atasnya, dan letaknya juga agak sedikit jauh dari rumah. WC ini pula seringkali dipakai oleh orang-orang yang melintas melewati jalanan provinsi yang letaknya tidak jauh dari rumah, hanya tertutup oleh rumah bibi yang letaknya persis pinggir jalan. Mereka yang menunggu mobil angkutan ke Cianjur Selatan, atau yang kemalaman dan mencari ojek yang bisa mengantar mereka ke area atas. Biasanya sering nongkrong di warung bibi, dan kalau ke WC pasti ke WC belakang rumah. Nah, WC belakang rumah ini sudah terjadi beberapa kejadian yang melibatkan salah satu makhluk yang berdiam diri di sana. Sosoknya berbulu, bertaring, dan tinggi besar. Ada sosok genderuwo yang sering berdiri di sana dan terkadang suka menempati bilik WC yang kosong ketika ada manusia yang bongkar muat di dalam sana. Terkadang sosok ini seperti mengajak ngobrol dengan suaranya yang berat. Tentu saja bilik yang ditempati oleh manusia merasa ada teman, apalagi ketika malam. Namun ketika dia selesai dan melihat ke sebelah, ternyata kosong. Sehingga seringkali aku mendengar suara langkah kaki dari WC yang berlari ke warung bibi sambil ketakutan. Sosok genderuwo itu juga terkadang sering memukul-mukul tembok rumah kakak yang letaknya tepat di sebelah WC. Terkadang kalau sudah lewat tengah malam dan mereka masih berisik, dia selalu memukul tembok triplek untuk menyuruh kakak dan keluarganya tidur. Bahkan almarhum nenek pernah sampai marah kepada genderuwo itu
Karena ketika ke WC dia merasa dihalang-halangi dengan tubuhnya yang besar, bahkan menutupi sinar lampu yang ada di atas. Karena penglihatan nenek sudah agak rabun pada saat itu, jadi dia merasa bahwa yang dia marahi adalah manusia yang gemuk yang sedang menghalangi jalannya. Namun setelah ditelusuri, ternyata itu adalah genderuwo yang menjadi penghuni WC di sana. Aku sendiri belum pernah bertemu dengan genderuwo ini. Namun aku mengalami kejadian yang lumayan mengerikan dan membuatku harus lari tanpa memakai celana saking takutnya. Tentunya belum sempat bersih-bersih juga. Jam 9 malam, aku pergi ke WC untuk bongkar muat. Awalnya tidak apa-apa, melamun memandang langit malam sambil mengatur nafas sambil jongkok. Tapi tiba-tiba lampu mati. Aku tidak bawa senter, tidak punya HP juga pada waktu itu. Aku hanya diam saja karena bongkar muatnya belum beres. Tiba-tiba, seperti ada tangan yang sedikit kasar dan berbulu yang sedang memegang pahaku ketika aku jongkok. Sontak aku kaget. Awalnya, aku merasa bahwa itu adalah tikus karena kondisi gelap, aku tidak bisa melihat wujudnya. Aku langsung menepisnya. Namun, tidak lama, kedua pundakku langsung dipegang oleh sesuatu dan aku dengan jelas melihat bagaimana bulu-bulu yang tajam seperti ijuk itu terasa menusuk ke kulit pundak dan leherku. Seketika, aku langsung berdiri dan berlari tanpa memakai celana. Kita kembali lagi ke sekitar rumah. Rumahku itu berlantai 2, dan selain ada kamar ada juga tempat untuk berjemur pakaian di luar. Nah, ada seseorang yang bernama Rifan, nama samaran, yang sering kali melintas ke depan rumah untuk ke warung bibi ketika malam. Karena kasus kuntilanak di kamar mandi itu sudah tersebar dan dia malas untuk memutar. Dia akhirnya menyiasatinya dengan menyanyi di sepanjang gang untuk mengusir rasa takut. Hal itu dia lakukan setiap malam ketika dia berbelanja ke warung di depan rumah. Hingga suatu saat, nyanyiannya tiba-tiba terhenti dan berlari hingga tidak jadi ke warung bibi yang ada di depan. Tubuhnya basah kuyup secara tiba-tiba. Dia menggigil kedinginan. Bahkan besok paginya dia ke rumah dan menanyakan siapa yang melempar air dari tempat jemuran malam-malam sehingga dia basah kuyup di bawah ketika melintasi rumah. Sontak, semua yang tinggal di rumah merasa kebingungan karena tidak ada yang membawa air ke atas malam-malam. Kejadian lain yang membuat gempar satu keluarga. Pernah rumah mendadak terkunci begitu saja dari dalam, tepat ketika kita semua keluar beberapa jam karena ada acara pengajian di luar. Padahal di dalam rumah tidak ada orang. Kunci rumah pun kita bawa dan menguncinya dari luar. Tapi pas kita buka, semua pintu, mulai dari pintu depan, pintu dapur, semuanya terkunci rapat. Seperti ada yang menguncinya dari dalam. Semuanya panik. Bahkan kita bingung sendiri karena kunci kita bawa. Anehnya, ketika kita melihat ke lubang kunci, semuanya gelap. Tidak terlihat kondisi rumah yang terang benderang oleh lampu rumah. Kakakku sampai harus memanjat ke lantai 2 dan membuka jendela agar bisa masuk ke dalam sana. Nah, ketika ada seseorang yang masuk dari lantai 2, tiba-tiba lubang kunci yang awalnya gelap mendadak terlihat lagi. Seluruh ruangan rumah terlihat dari lubang kunci itu. Dan ketika kakak membuka pintu dari dalam rumah, pintu itu tidak dikunci sambil membuka gagang pintu dari dalam rumah.
Jadi, siapa yang mengunci rumah dari dalam? Kejadian seram yang ada ternyata bukan hanya ada di dalam rumahku saja, bahkan di rumah sebelah yang kini sudah ditinggalkan oleh penghuninya. Kamar atas kini dihuni oleh sepupu-sepupuku setelah aku menikah dan pindah rumah dari sana. Ada satu kamar yang jendelanya persis ke arah lantai 2 rumah tetangga, sehingga dia bisa dengan jelas melihat isi dari lantai 2 rumah tetangga itu. Awalnya biasa-biasa saja ketika sepupuku ini pindah, apalagi kakak-kakakku secara perlahan-lahan menikah dan pindah sepertiku keluar dari rumah. Namun, di malam-malam tertentu, dia seringkali melihat ada ekor harimau yang muncul secara tiba-tiba. Dan itu selalu muncul di bulan tertentu dan di hari tertentu di lantai 2 rumah tetanggaku. Terkadang, dia juga sering mendengar suara auman, suara cakaran dari seekor harimau. Namun rasanya tidak mungkin tetanggaku menyimpan harimau beneran di dalam rumah. Hal itu diperkuat oleh ponakanku yang pada saat itu sakit keras di rumah. Bahkan dia harus beberapa kali konsultasi ke psikiater karena itu menyangkut saraf-saraf di otaknya. Beberapa kali dia seringkali menunjuk ke arah rumah itu dan berkata bahwa dia melihat ada sosok wanita berambut keriting yang sering memarahinya ketika dia melihat rumah itu dari jendela rumah. Dia melotot ke arahnya sehingga membuat dirinya sering berteriak-teriak di kamar dan ketakutan sambil menunjuk ke rumah tetangga. Bukan hanya itu saja, setelah rumah itu kosong, rumah itu akhirnya dihuni oleh saudara jauh yang mengontrak rumah itu karena anaknya yang kecil sudah mulai masuk SD di dekat rumah. Karena rumah aslinya di perbatasan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Cianjur, sehingga dia pindah ke rumah itu untuk sementara agar anaknya bisa sekolah di SD di dekat rumah. Namun, baru juga 1 minggu pindah, sudah beberapa kali anaknya kesurupan. Dia melotot, dia tertawa, bahkan dia mengerang seperti harimau sambil mencakar-cakar lantai. Anak SD kesurupan sesuatu yang menakutkan adalah sesuatu yang membuat mereka akhirnya pindah kembali ke rumah yang lain dan membuat rumah itu kembali kosong. Sebenarnya, banyak sekali rumah yang ada di sebelah ini. Tapi nanti aku akan ceritakan lagi kalau banyak yang minta. Kita kembali ke rumah Bibi yang letaknya ada di pinggir jalan. Rumah sekaligus warung adalah tempat berbelanja bagi para warga yang tinggal di belakang gang. Bibi adalah orang yang hidup sederhana. Tanah di mana-mana dengan hasil tani yang luar biasa. Namun, hidupnya biasa-biasa saja. Bahkan perabotan rumahnya masih memakai perabotan yang lama. TV saja masih memakai TV tabung dan baru ganti baru-baru ini ketika harus memakai STB. Di dalam rumah Bibi ada salah satu jam yang memakai lonceng, salah satu jam antik yang sudah hampir 30 tahun mati dan hanya dipajang begitu saja. Namun pernah satu kali jam lonceng itu tiba-tiba berdetak kembali selama beberapa hari. Dan itu hanya bergerak ketika sudah melewati jam 10 malam. Tentu saja, hal itu mengagetkan ke seluruh rumah, termasuk ke keluargaku yang tinggalnya tidak jauh dari sana. Tiba-tiba, ketika malam mendengar suara jam lonceng yang seperti ada di sinetron horor televisi tahun 90-an, tentu saja membuat suasana jadi menakutkan. Apalagi hal itu terjadi dalam beberapa malam, hingga akhirnya paman langsung membongkar jam itu dan dia tidak menemukan apapun. Keluarga yang penasaran bahkan sampai menunggu jam itu bergerak lagi ketika malam
Namun ketika sengaja ditunggu sampai tengah malam, jam itu tidak berdetak kembali hingga hari ini. Banyak hal yang terjadi di sekitar rumah. Suasana horor dan mencekam sudah menjadi konsumsi sehari-hari di rumahku. Sehingga wajar saja aku suka dengan hal-hal seperti ini. Sebenarnya banyak cerita lain yang belum aku curhatkan di sini tentang rumah belakang yang hingga saat ini masih dijauhi oleh warga. Bahkan pewarisah dari rumah itu pun enggan untuk masuk ke dalam rumah itu kalau tidak ditemani oleh orang lain. Setiap aku pulang ke rumah bersama istri dan anak, pasti ada cerita baru yang aku dapatkan dari orang-orang rumah. Dan itu sudah menjadi pembicaraan yang wajar oleh kita kalau berkumpul di sana. Sepertinya lingkunganku memang dikelilingi oleh tempat berhantu dan menyeramkan. Seperti tanjakan di depan warung bibi yang sering memakan korban tiap tahun. Dan desas-desus salah satu makhluk yang berbentuk bulat dengan banyak mata di sekelilingnya yang sering muncul di sana. Lalu seberang rumah bibi yang terkenal angker. Bahkan beberapa orang tidak kuat menempati rumah itu ketika disewakan dan kini kondisinya kosong. Juga cerita-cerita yang menggemparkan seluruh kampung. Seperti cerita Dungkek. Kalau ada yang baca dan satu kampung denganku, pasti hafal tentang cerita ini. Lalu, cerita tentang pocong keliling. Cerita tentang kereta kuda yang masuk ke gang. Bahkan temanku yang merupakan praktisi pun merasa kebingungan ketika ke rumah. Karena dia bilang, kenapa banyak yang datang dari segala arah dan diminta untuk dimurnikan? Segitu saja mungkin curhatku kali ini untuk menemani hari-hari kalian.